Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar dalam silsilah tadabbur Quran. Kali ini insyaallah taala kita akan mentadabburi surat yang ketiga, yaitu surah Ali Imran dalam urutan mushaf dalam Rasam Utsmani atau mushaf Utsmani. Nah, kita masuk ke surah Ali Imran. Kita akan bahas terlebih dahulu ya, apa itu nama-nama surah Ali Imran. Nama-nama surah Ali Imran. Surah Ali Imran juga dinamakan dengan surah Az-Zahra. Surah Az-Zahra itu surat yang memiliki kemilau atau dia berkilauan. Sebagaimana nama Az-Zahra juga disematkan kepada surah Al-Baqarah, karena kedua ini dijuluki dengan Az-Zahrawain, yaitu dua surat Az-Zahra. Kemudian sebab penamaan ia dikatakan Ali Imran itu dikarenakan surat ini dinamakan Ali Imran itu ya karena di dalamnya ada keluarga Imran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Ya. Yang mana keluarga Imran ini mencontohkan kepada kita untuk apa? Kokoh, baik, khidmat untuk agama. Kalau kita perhatikan terkait dengan keluarga Imran di dalamnya, maka itu menunjukkan kekokohan, kebaikan dan khidmat untuk agama. Kemudian dia dikatakan surah Az-Zahra karena surat ini juga sama sebagaimana surat Al-Baqarah ya, dia sebagai pelita gitu. Sebagai penerang. Dia berkilauan. Dia menjadi pelita yang menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apa keutamaan surah Ali Imran? Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, Ismullahil a'zamu fi hatainil ayatain. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa fatihati surati Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kata Nabi SAW, nama Allah yang paling agung itu terdapat di dua ayat ini. Dan yaitu kata Nabi SAW membacakan ayat wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, Tuhanmu ya adalah Tuhan yang wahid, yang Maha Esa, ya, seperti itu. Ilahu wahid. Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, seperti itu. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini surat Al-Baqarah 163. Kemudian di awal surah Ali Imran kata Nabi SAW, yaitu dengan kalimat apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ini surah Ali Imran ayat 2. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Az-Zahrawain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawm al-qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tayrin sawafatu hajani an ashabihima. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa taraka hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Az-Zahrawain, dua surat Az-Zahra, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Keduanya itu akan datang di hari kiamat, kata Nabi, ka'annahuma ghamamatan, sebagaimana dua awan, ya, sebagaimana dua awan, ya, dua awan, ya, atau ka'annahuma ghayayatan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau ka'annahuma firqan min tairin, atau seperti dua kelompok burung, ya. Dua kelompok burung sawafa yang kemudian membentangkan sayapnya seperti itu. Tuhajani an ashabihima. Keduanya itu membela para pembaca daripada kedua surat ini. Makanya kata Nabi SAW melanjutkan, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Karena mengambil surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan, wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Dan meninggalkannya adalah bagaimana? Adalah kerugian. Dan kemudian para tukang sihir tidak akan dapat menghafalnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam silsilah hadis as-sahihah dikatakan di antara keutamaan surah Ali Imran, ya, ini pada suatu hari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahukan bahwasanya ia akan mengumandangkan azan subuh. Namun Bilal melihat Rasulullah SAW sedang menangis. Kemudian Bilal bin Rabah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu bisa menangis seperti itu?
sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Kenapa engkau menangis lagi ya Rasulullah? Gitu kan. Ya. Beliau berkata, wahai Bilal, kata Nabi SAW, apa yang menghalangiku untuk menangis? Sedang telah turun kepadaku pada malam ini firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Maka beliau membacanya hingga akhir surat. Lalu beliau berkata, sungguh celaka bagi orang yang membaca ayat-ayat ini namun tidak mentafakurinya. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwah fillah sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan maka hendaknya setiap muslim itu berhati-hati ketika melewati ayat ini. Ayat-ayat ini tanpa mentadabburinya dan mentafakurinya. Hendaklah merujuk dalam masa ini kepada perkataan ulama dan para ahli tafsir. Itu. Kemudian, ikhwah fillah sekalian, ada keselarasan di awal-awal surah Ali Imran dengan di akhir-akhir surah Ali Imran. Sebagaimana pembahasan di Al-Baqarah juga ada keselarasan di awal-awal dengan di akhir-akhir surahnya. Begitu pula di surah Ali Imran ini ada keselarasan di sana. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8. Ini ya Allah ya Rabb kami ya, la tuzigh qulubana. Jangan kau jadikan hati kami ini condong. Ya, condong kemana? Kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau menghidayahi kepada kami atau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan karuniakanlah kepada kami dari sisi engkau, ya, karena sesungguhnya engkau lah innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Ya, ini Ali Imran. Dan diakhiri dengan apa? Dengan perintah untuk senantiasa kokoh di atas agama yang tertera dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ini. Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maksudnya begitu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran, hai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Ya, kemudian wasabir warabitu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, kata Allah, ya, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini Ali Imran ayat terakhir. Ya, di ayat 200. Karena doa adalah salah satu ciri ya yang paling baik agar diri ini selalu kokoh di dalam agama, ya, sebagaimana Allah merintahkan kami dengannya. Jadi diawali dengan doa supaya tidak condong kepada kesesatan, diakhiri dengan doa kekokohan di atas agama. Ini ada keselarasan antara awal surat dengan akhir surat. Masya Allah. Kemudian apa pembahasan utama surah Al-Imran? Dan tema-tema surah Al-Imran apa saja? Tema-tema ini kita bagi menjadi dua bagian. Ya. Kita bagi menjadi dua bagian. Pertama, ayat 1 sampai 20 ini menerangkan kepada kita tentang cara bagaimana seseorang tetap kokoh dalam agama, dalam menghadapi pemikiran-pemikiran luar yang tampak dalam diskusi dan pembicaraan antara Rasulullah SAW dengan para utusan Nasrani Najran. Jadi ada ghazul fikri, ada perang pemikiran antara kita dengan orang-orang kafir, antara kita dengan para penyesat-penyesat umat, antara kita al-haq dengan kesesatan, al-haq dengan al-batil, antara orang-orang beriman bertakwa dengan para syaitan dan para tentara syaitan. Itu senantiasa ada pertarungan di sana, pertarungan pemikiran seperti itu. Maka di awal-awal surat ini, di ayat 1 sampai 20, ini seakan-akan mengisyaratkan kepada kita adanya pertarungan pemikiran ini. Karena Nabi SAW beradu argumen dengan utusan-utusan Nasrani Najran di sana. Ya, di sana ada saling adu argumentasi seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya yang kedua dari 121 sampai 200 menerangkan cara untuk tetap kokoh dalam hati, ya. Cara untuk tetap kokoh dari dalam hati sebagaimana tertera pada kisah perang Uhud. Ya, baik. Itu bagian kedua. Baik. Dan adapun secara rincinya kita perlihatkan di sini ya, bagian pertama utusan Nasrani Najran itu datang untuk menemui Rasulullah SAW di sana untuk melakukan diskusi bersama beliau di Masjid Nabawi. Yang pertama kita lihat pada kegiatan atau kejadian-kejadian tersebut adalah pertama pengukuhan akidah kaum muslimin sebelum terjadinya diskusi. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat 18, ayat 9, ayat 20, ayat 83, 85. Kemudian pengadaan poin-poin kesepakatan yaitu ayat 64 dan ayat 84. Kemudian mendatangkan alasan bukti yang kuat. Ini ayat 59, 65, 66, 67, 79, 80. Kemudian peringatan kepada Ahlul Kitab dari kebohongan-kebohongan. Ini ayat 25, ayat 61, ayat 70, dan ayat 71. Kemudian selanjutnya adalah adil, seimbang, dan objektif dalam diskusi.
Kita lihat di ayat 75, ayat 113, kemudian ayat 33 dan 42, ya. Selanjutnya ikhwafillah sekalian, ditutup bagian pertama ini dengan kekokohan. Tutup bagian pertama dengan kekokohan. Kemudian di bagian kedua, kaum muslimin kembali dari perang Uhud dengan hati-hati yang hancur. Karena pada waktu itu, sebagaimana kita tahu di perang Uhud, kita ini seri ya. Kita di awal-awal mau menang, tapi di akhir diserang balik ya, seperti itu, sehingga banyak sekali yang berguguran. Kemudian kita mengalami kerugian yang banyak. Kemudian selain itu juga kita mengalami kekalahan di akhir. Hanya di perang Uhud tersebut, tentunya hati-hati kaum muslimin hancur dan penuh kesedihan setelah itu. Ya, sebagian dari prajurit kaum muslimin merasakan hal tersebut. Ya, karena di sebagian mereka ada yang kurang begitu mendengarkan apa yang diucapkan Rasulullah SAW, atau mungkin terlupa atau mungkin tersalah. Ini semua atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu atas perintah Rasulullah SAW waktu itu, ketika mereka disuruh oleh Rasulullah SAW untuk tetap berjaga di atas bukit ya, seperti itu. Namun ada di antara mereka yang harus turun. Bahkan yang tertinggal itu cuma beberapa orang saja di atas bukit, yang menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin seperti itu. Maka datanglah ayat-ayat yang kedua surat ini, bagian kedua surat ini, untuk mengobati kesedihan tersebut. Ya, untuk mengobati kesedihan tersebut. Ayatnya di mana saja? Tentang 122, 123, 125, ada di 133, 135 untuk perintah tentang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang penghiburan dan penyemangatan jiwa itu ada di 139, 140, 142. Kemudian ada celaan lembut dari Allah Subhanahu wa taala ayat 143, 144, 153, 154, 159 dan sebagainya. Dijelaskan di sana. Ya. Kemudian ikhwafillah sekalian, ya. Kita perhatikan di sini hubungan antara bagian pertama dan bagian kedua surat ini, itu diantaranya adalah menghilangkan harapan kepada makhluk dan selalu fokus terhadap tujuan dan metode. Itu yang pertama. Kedua, wajib dan pentingnya ittiba kepada Rasulullah SAW, karena ini adalah sumber keberhasilan. Di antara syarat keberhasilan adalah ittiba kepada Rasulullah SAW, jangan menyelisih perintah Rasulullah SAW, gitu ya. Nah, kemudian ikhwafillah sekalian, insyaallah taala, ya, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil ya dari surah Ali Imran ini, pertama Allah berfirman di dalam ayat tersebut, di surat tersebut, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warki'i mas-sajidin war-raki'in. Surah Ali Imran ayat 43, hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, ruku sujudlah ya bersama orang-orang yang ruku, gitu ya, seperti itu. Sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Surah Ali Imran 43. Jadi sudah sepatutnya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena supaya Allah menambahkan nikmatnya kepada kita, karunia kepada kita, dan itu dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengungkapkan ya tentang salat seorang wanita dengan sendirinya di rumahnya dan ungkapan sujud. Ya, mengungkapkan tentang salatnya seorang wanita dengan berjamaah dengan ungkapan ruku'. Sebagaimana kita ketahui bahwa sujud itu lebih baik dari ruku', karena Rasulullah bersabda sedekah-sedekah seorang hamba itu adalah pada waktu sujud, seperti itu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya wanita salatnya di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan sujud itu ketika di rumah, sementara ruku itu ketika berjamaah. Maka di sini ada faedah ya, mafhumnya di sini adalah wanita lebih baik salatnya di rumah, gitu. Kemudian Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Seperti itu, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna, kata Allah, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, sudah sepatutnya setiap manusia itu bagaimana memikirkan ayat ini walaupun hanya sekali. Jika ia sangat mencintai hartanya, maka hendaklah ia menginfakkannya agar ia mendapatkan kebaikan dari infak tersebut. Jadi suruhan untuk berinfak sesuatu yang kita cintai. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua wanita sebagai panutan bagi kaum muslimin dalam perkara ketetapan ketokohan dalam agama di surat ini. Yaitu pertama istrinya Imran, ia menjadi panutan dalam niatnya yang tulus dalam berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Maryam ya binti Imran. Itu Allah Subhanahu wa taala telah menugerahkan kepadanya dengan memilih anaknya sebagai seorang nabi dan juga salah satu dari ulul azmi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Surat ini juga dinamakan dengan surah Ali Imran karena mereka adalah keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ya, ini potret keluarga yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu tanda kekokohan dalam surat ini terpancar dari para wanita. Tanda kekokohan dalam surat ini terpancar dari wanita. Nah, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarah." Ya,
minadh dhahabi wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, ya, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, kata Allah, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga Al-Imran. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang menjadikan hal tersebut indah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lain yang berpendapat yang membuat hal-hal tersebut indah adalah setan. Kedua pendapat ini tidaklah kontradiksi karena Allah membuat hal tersebut indah dari sisi penciptaan, penyediaan dan manfaatannya. Adapun setan maka dari sisi bisikan dan tipu dayanya. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa kita akan bersyukur dengan taat kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan hati-hati, tetaplah kita kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun pemikiran-pemikiran yang senantiasa akan meracuni kita, maka hendaknya kita sudah memfilternya dengan baik, sudah menghadapinya dengan baik, sebagaimana dijelaskan di isyaratkan dalam surah Al-Imran, agar kokoh senantiasa berdoa pada Allah, dan agar kokoh di akhir surat Al-Imran juga akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan dan tidak contohkan kepada kesesatan. Selain itu juga hendaknya kita mencontoh kekokohan tersebut dari potret-potret orang-orang yang kokoh, dari keluarga Imran misalkan dan sebagainya, dari Rasulullah dan para sahabatnya. Taib, itu yang bisa disampaikan dari surah Al-Imran. Semoga bermanfaat bagi semuanya, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Akhukum Abu Hazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.